Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan nama saya Hilyatus Saadah dari kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. NIM 18101101131. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita masih bisa belajar pada situasi saat ini. Kedua kalinya tidak lupa kepada Ibu dosen Ulfa Rahmawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi dan pembelajaran akidah Alaq MTS MA. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester yang mana saya menyusun materi mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri seperti ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Oke, yang pertama yaitu materi akhlak terpuji kepada diri sendiri jenjang MTS. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama KMA nomor 183 tahun 2019 bahwa akidah akhlak menjadi salah satu mata pelajaran wajib dari rumpun PAI selain Quran hadis, fikih, SKI. Materi akhlak terpuji ini pada KMA diberikan kepada kelas 8 semester gasal atau ganjil. Adapun indikator mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasarnya yaitu kompetensi inti yang pertama meliputi menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, dan memodifikasi, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasarnya meliputi yang pertama, menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenali pengertian dalil, contoh, dan dampak positif sifat ikhtiar, tawakal, sabar, qanaah, dan syukur. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil analisis contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Langsung saja, yang pertama yaitu materi akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, pengertian akhlak terpuji sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab, jamaknya dari khuluqun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi akhlak terpuji adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang lain yang terdapat dalam norma-norma yang berlaku. Norma tersebut diantaranya seperti norma agama, adat istiadat, hukum, dan lainnya. Yang kedua yaitu mengenai definisi tawakal. Tawakal berasal dari kata bahasa Arab yaitu tawakkala, yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Pengertian tawakal adalah mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Sikap tawakal merupakan gambaran dari sabar dan menggambarkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu rencana. Apabila rencana tersebut menghasilkan keinginan yang diharapkan atau gagal dari harapan semestinya, ia akan mampu menerimanya tanpa penyesalan. Nah, adapun dampak positif tawakal yaitu tawakal dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah. Tawakal dapat mendukung upaya perdamaian antar sesama manusia dan tawakal dapat mendorong ketenangan jiwa dalam setiap langkah karena merasa selalu dekat dengan Allah.
Yang selanjutnya yaitu mengenai ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berarti memilih atau mengusahakan. Secara istilah, ikhtiar yaitu usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang diinginkan atau yang diharapkan. Dengan ikhtiar, kita mengarahkan segala daya dan kemampuan yang kita miliki sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya, agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Ikhtiar juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Tetapi bila usaha gagal, hendaknya tidak boleh berputus asa. Kegagalan dalam suatu usaha antara lain disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam manusia sendiri. Apabila gagal, maka kita tidak boleh berputus asa dan kita harus berusaha sebisa mungkin agar apa yang kita inginkan ini tercapai. Adapun dampak positif dari ikhtiar sendiri yaitu mendapatkan kemuliaan dari Allah dan terhormat di hadapan sesama manusia sebagai akibat kesungguhan yang dimiliki. Yang kedua, dapat mengukur kemampuan dan hemat dalam membelanjakan rezeki Allah. Dan yang ketiga, dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar berasal dari kata al-man'u yang berarti menahan, dan al-habsu yang berarti mencegah. Jadi sabar adalah menahan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada keburukan dalam keadaan sempit. Sabar juga berasal dari kata sobaro yasburu sobaron, yaitu ketundukan penerimaan apa-apa yang telah Allah berikan, baik kesenangan atau kesedihan. Menurut Syekh Ibnu Qayyim, sabar merupakan budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Ia menahan nafsu, menahan sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari merintih kesakitan, dan juga menahan anggota badan dari melakukan yang tidak pantas. Yang selanjutnya yaitu macam-macam sabar. Macam-macam sabar ini ada 3 kategori. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan yaitu bahwa kita menjalankan segala tugas dan kewajiban dengan penuh keikhlasan dan tidak mudah mengeluh atau menggerutu. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah, yaitu teguh hati atau tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan yang menimpa kita. Dan yang ketiga yaitu sabar dari maksiat, yaitu untuk meninggalkan segala perbuatan maksiat dan tidak merasa iri ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan. Adapun dampak positif dari sabar yaitu yang pertama yaitu sebagai ujian bagi keimanan. Jika lulus dari ujian akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu membuka jalan bagi tercipta kehidupan yang damai dan tentram. Dengan sabar, maka jiwa kita merasa damai dan tentram. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan balasan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yaitu syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakara yang artinya membuka. Sedangkan lawan kata dari syukur yaitu kufur yang dari kata kafaro berarti menutup. Syukur adalah menempatkan nikmat dengan menggunakannya pada tempat dan sesuai kehendak yang Allah berikan. Syukur yaitu wujud terima kasih seorang hamba kepada nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Namun bila mana orang yang tidak mau bersyukur atas nikmatnya, Allah akan memberikan azab yang pedih. Nikmat yang diberikan Allah ini tidak terhitung banyaknya. Manusia tidak mampu menghitung dan memperkirakan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kita sebagai hamba harus mensyukuri setiap apa yang kita lakukan. Harus mensyukuri setiap apa yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh kufur nikmat. Itu termasuk perwujudan dari syukur itu sendiri. Nah, adapun dampak positif dari syukur yaitu terjauhkan dari sifat rakus dan tamak, karena orang yang pandai bersyukur menyadari bahwa semua nikmat datangnya dari Allah.
Yang kedua yaitu orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah akan selalu bersyukur karena Allah menambah nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga yaitu terhindar dari sifat kufur karena dengan bersyukur berarti ia telah merendah di hadapan Allah dan tidak sombong. Yang selanjutnya yaitu qanaah. Qanaah berarti menerima apa adanya atau tidak serakah. Sedangkan secara istilah yaitu suatu akhlak mulia, yaitu menerima rezeki apa adanya dan menganggapnya sebagai kekayaan yang membuat mereka terjaganya status dari meminta-minta kepada orang lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang merasa puas dengan apa yang telah ia miliki dan menerima apapun anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, baik itu banyak maupun sedikit. Yang dimaksud qanaah di sini yaitu bukan hanya terpangku tangan atau pasrah dalam menerima keadaan, namun qanaah yang dimaksud di sini yaitu cara untuk menjaga kesederhanaan dari hati agar dalam ketentraman, agar terhindar dari beberapa lenanya dunia serta tidak berorientasi pada harta saja. Karena orang yang qanaah yaitu telah memagar hatinya sekedar apa yang ada di dalam tangannya dan tidak menjalar pikirannya kepada yang lain. Adapun dampak positif qanaah itu sendiri yaitu menumbuhkan rasa ikhlas dengan keadaan yang ada. Yang kedua, meningkatkan sifat sabar atas segala ketentuan Allah dan mempertebal sikap tawakal kepada Allah. Demikian mengenai materi tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu beberapa pendekatan keilmuan dalam materi akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu pendekatan ilmu komunikasi. Nah, bidang kajian ilmu komunikasi merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial. Pada dasarnya difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana tingkah laku manusia dalam menciptakan, mempertukarkan, dan menginterpretasikan pesan-pesan untuk tujuan tertentu. Nah, dalam materi akhlak terpuji terhadap diri sendiri ini sangat berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan seseorang sehari-hari, baik berkomunikasi sama manusia maupun dengan sang Khalik atau sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam materi ini lebih memfokuskan berkomunikasi kepada sang pencipta. Misalnya dalam pembelajaran ini kita membahas tentang tawakal. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan ilmu komunikasi? Yang dimaksud tawakal di sini yaitu berserah diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu rencana. Sikap tawakal merupakan gambaran dari sabar dan menggambarkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu rencana. Apabila rencana tersebut menghasilkan keinginan yang diharapkan atau gagal dari harapan yang semestinya, ia akan mampu menerima tanpa penyesalan. Di sini dapat kita ketahui, jika seseorang ingin merencanakan sesuatu, pasti ada yang namanya usaha. Jika sudah berusaha semaksimal mungkin, tercapai atau tidak, pasti kita akan selalu mengadu kepada Allah. Jika berhasil, kita akan mengucapkan syukur, dan sebaliknya jika kita gagal, maka kita akan terus berdoa dan meminta kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan antara sang pencipta dan sang Khalik saling berkomunikasi, lebih tepatnya ketika sang Khalik berdoa. Yang kedua yaitu melalui pendekatan tasawuf. Nah, dalam pembelajaran akhlak terpuji ini, sasarannya adalah pembentukan watak, sikap, tingkah laku, dan pendewasaan seluruh aspek-aspek kepribadian seseorang. Kaitannya dengan ilmu tasawuf sendiri yaitu bahwa dalam diri manusia itu terdapat beberapa kecerdasan yang menyangkut hal-hal keilmuan, kejiwaan, dan ekonomi sosial. Nah, pembelajaran akhlak terpuji ini menyangkut ajaran dalam ilmu tasawuf yaitu pertama tasawuf akhlaki, yang mana pandangan ilmu tasawuf ini meyakinkan bahwa manusia cenderung mengendalikan hawa nafsunya. Ini kita dapat melihat dari contoh sabar. Di antaranya kita sabar menahan hawa nafsu. Yang kedua yaitu tasawuf amali, yaitu manusia diharapkan mampu mengisi hatinya dengan cara bersyukur kepada Allah. Maksudnya yaitu mengisi hatinya dengan cara memahami dan mengamalkan sifat-sifat terpuji. Ini kita belajar seperti tawakal, ikhtiar, sabar, dan qanaah. Jadi kita harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi, yaitu bahwa tujuannya penciptaan manusia oleh Allah sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah ini harus bisa menghadapi persoalan yang ia hadapi. Nah, dari ini kita harus bisa bersifat sabar, qanaah ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan psikologi. Nah, ilmu psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak. Nah, hubungan ilmu psikologi dengan materi akhlak terpuji ini yaitu bahwa materi tersebut juga mempelajari mengenai perilaku yang harus dimiliki manusia. Dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan seperti tawakal, ikhtiar, sabar ini harus dimiliki oleh manusia karena mengacu pada perbuatan yang baik. Misalnya, kita harus bersikap tawakal. Dengan itu maka kita dapat meyakini bahwa semua kegagalan dan semua keberhasilan ini dari Allah. Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Jadi, begitulah mengenai pendekatan-pendekatan tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai RPP. RPP-nya sudah saya jelaskan pada tugas UTS kemarin. Dan selanjutnya yaitu mengenai metode dan strategi pembelajaran akidah akhlak. Nah, strategi dan metode pengajaran merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pembelajaran. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari komponen lain yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain yaitu tujuan pembelajaran, materi ajar, peserta didik, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Dalam dunia pendidikan, strategi merupakan cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam materi akhlak terpuji ini lebih tepat menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, yang mana suatu strategi pembelajaran dengan cara mengutamakan pada proses penyampaiannya ilmu atau materi yang dilakukan secara verbal oleh guru kepada para siswa, agar siswa dapat memahami materi secara optimal. Jadi, ini sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Karena strategi ini, guru mempunyai peran penting dalam menyampaikan materi. Tetapi dalam strategi ini diperlukan tindakan supaya siswa tidak mudah bosan dengan materi yang diajarkan. Maka, seorang guru harus bisa membuat strategi seperti debat. Nah, dengan debat ini, maka semua siswa itu bisa bersuara, saling memberikan pertanyaan dan respon satu sama lain. Jadi yang mulanya siswa ini pendiam atau tidak aktif, dia akan cenderung lebih aktif dengan strategi seperti ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode. Metode pembelajaran yaitu dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan secara nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Antara lain mengenai metode yaitu macam-macam metode, ada metode ceramah, metode diskusi, metode simulasi, ada metode lapangan, dan lain-lain. Dalam materi akhlak terpuji terhadap diri sendiri ini, lebih tepat menggunakan metode ceramah dan diskusi. Karena setiap guru pasti menggunakan metode ceramah. Dengan metode ceramah ini, guru menjelaskan materi yang terkait seperti pengertian ikhtiar, tawakal, macam-macam qanaah, dan lain-lain. Jadi, siswa tidak hanya membaca materi sendiri dengan metode ini. Jadi guru bisa menjelaskan dengan seringkas-ringkasnya supaya siswa ini tidak bosan. Selain menggunakan metode ceramah, guru harus juga menggunakan metode diskusi. Jadi bukan hanya guru yang aktif dalam proses pembelajaran dan siswa tidak mudah bosan dengan metode diskusi ini. Jadi baik siswa maupun guru itu saling aktif untuk tanya menanya mengenai materi. Itulah mengenai metode dan pembelajaran mengenai akhlak terpuji. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini penulis mengambil dari buku Abdus Somad Al-Zawir yaitu penerapan sifat qanaah dalam mengendalikan hawa nafsu dari jurnal Asy-Syukuriyah. Yang kedua itu oleh Habibah Syarifah dengan judul Akhlak dan Etika dalam Islam, jurnal
Pesona Dasar. Yang ketiga yaitu oleh Lutfia Zeni dengan judul Pendidikan Agama Islam. Dan yang keempat yaitu buku oleh Malik Ahmad Madani, Syukur dalam Perspektif Al-Quran. Yang selanjutnya oleh Ismatur Rapi dengan judul Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA. Yang selanjutnya oleh Sagir Ahmad yaitu Pertemuan Sabar dan Syukur dalam Hati. Yang selanjutnya Sanjaya Wina, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Selanjutnya oleh Uno Hamzah, judulnya Perencanaan Pembelajaran. Dan yang terakhir oleh Zaharia yaitu LKS Akidah Alaq Madrasah Sanawiyah kelas 8. Demikian mengenai materi dan pembelajaran Akidah Alaq MTSMA. Apabila ada kata-kata yang berkenan atau materi yang kurang, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.